رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Aila TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Saat ini kita akan masuk kepada episode 29 dari pelajaran-pelajaran bahasa Arab kita yang ada di channel Aila TV. Harapannya tentu saja semoga pelajaran-pelajaran yang sudah diikuti dari pelajaran pertama sampai pelajaran 28 bisa difahami dengan baik, bisa mudah untuk dimengerti. Yang berikutnya, yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita sedang mempelajari bahasa Arab, bahasanya Al-Quran, maka jangan pernah lupa kita untuk meluruskan niat kita. Supaya ketika kita mempelajari bahasa Arab, dengan niat ikhlas kita akan bisa mendapatkan ganjaran atau pahala dari setiap pelajaran-pelajaran yang diikuti. Dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, murojaah atau mengulang dari pelajaran-pelajaran terdahulu juga bagian terpenting dari kita mempelajari bahasa Arab. Kalau kita mempelajari bahasa Arab kemudian kita tidak mengulang, khawatirnya apa yang sudah kita pelajari akan cepat lupanya. Oleh karena itu, teruslah kita jangan pernah sungkan kita untuk mengulang kembali pelajaran-pelajaran sebelumnya yang sudah pernah kita pelajari. Dan yang terakhir, supaya memudahkan kita untuk mempelajari bahasa Arab melalui channel Aila TV ini, harapannya adalah agar para pemirsa sekalian bisa ikut membuka lembaran demi lembaran kitab yang ada sehingga bisa melihat, mempelajari dengan melihat bukunya. Oleh karena itu, apabila ada pemirsa Aila TV dimanapun Anda berada yang ingin memiliki kitab panduan bahasa Arab kita, kitab Durusul Lughah kita, silakan bisa menghubungi rekan-rekan di Aila TV. Barangkali nanti dituliskan di deskripsi supaya nanti bisa lebih mudah dalam kita mempelajari bahasa Arab. Dan yang terakhir barangkali mari para pemirsa sekalian mendukung channel Aila TV ini supaya bisa terus menyebarkan konten-konten dakwah, konten-konten yang bermanfaat bagi banyak orang dengan cara subscribe, like, dan share channel ini buat lebih manfaat bagi yang lain. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwani fiddin wa akhwati a'azani Allah wa iyyakum, para pendengar radio kita dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa meluangkan waktu yang kita punya. Kita masih bisa menyempatkan diri kita untuk kembali kita membuka pelajaran bahasa Arab kita
untuk kembali kita melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, di mana pada kesempatan yang telah lalu kita sedang berada di pelajaran yang ke-13 dan kita sudah mengambil beberapa bagian dari pelajaran yang ke-13 ini. Sekedar mengingatkan bahwasanya pada perjumpaan kita yang telah lalu kita sudah membahas hal-hal yang berkaitan dengan satu buah isim yang diistilahkan dengan isim jamak. Kita tahu bahwasanya isim dilihat dari susunan, dilihat dari jenisnya, isim itu terbagi menjadi dua. Ada yang mudzakkar, ada yang muannats, ya. Ada yang jenisnya untuk laki-laki, mudzakkar, ada yang perempuan. Kemudian isim dilihat dari bilangannya, dilihat dari jumlahnya, itu terbagi menjadi tiga. Ada isim mufrad. Isim mufrad itu adalah ma dalla ala wahidin. Ma dalla, apa-apa yang menunjukkan. Kita lihat, dalla artinya menunjukkan. Jadi barangkali kita sering mendengar dalilnya mana dalil. Nah, ini dari kalimat dalla yadullu. Ma dalla ala wahidin, apa-apa yang menunjukkan kepada jumlah yang satu, itu namanya isim mufrad. Dan sepertinya sudah ratusan kata mufrad yang sudah kita kuasai. Contoh, baitun, sebuah rumah. Qalamun, sebuah pulpen. Masjidun, madrasatun, sa'atun, dan seterusnya. Itu isim mufrad. Yang berikutnya adalah isim musanna. Ini belum kita ambil, jadi tidak perlu kita memusingkan diri dengan musanna itu apa. Insya Allah nanti akan ada waktunya kita mengambil pembahasan tentang musanna. Sementara yang ketiga, ya, setelah kita mendapati ada isim mufrad, isim musanna, kita juga mendapati ada yang namanya isim jamak. Yang namanya jamak itu berarti madalla ala jamaah. Apa-apa yang menunjukkan kepada jamaah. Jamaah itu berarti jumlahnya banyak, ya. 3, 4, 5, 50, 100, itu jamak. Kita lihat contohnya di sini ada buyutun, merupakan bentuk jamak dari baitun. Kalau kita katakan sebuah rumah, maka kalau rumahnya banyak kita katakan buyutun. Kemudian ada aqlamun. Aqlamun ini merupakan bentuk jamak dari qalamun, ya. Qalamun sebuah pulpen, maka aqlamun adalah bolpen yang banyak. Nah, ini yang juga sudah kita sempat hafalkan pada kesempatan yang telah lalu, di mana kurang lebih ada 25 kosakata jamak yang kita dapati. Yang kita lihat di sini dari halaman 69 sampai halaman 70 itu ada kosakata jamak yang kemarin sudah sempat kita hafalkan, dan semoga sih masih ada ya hafalannya, semoga saja masih ada. Kemudian yang juga sudah kita ambil pada kesempatan yang telah lalu adalah berkaitan dengan isim isyarat, tetapi yang dipergunakan untuk menunjukkan jumlah yang banyak. Isim isyarat yang digunakan untuk menunjukkan kepada jamak, yang kita baca dengan haulai. Kemarin juga sudah sempat kita singgung. Haulai adalah merupakan bentuk jamak dari hadza. Kalau hadza kita gunakan untuk satu orang, ya, dan mudzakkar. Untuk satu dan mudzakkar. Tetapi ketika mudzakarnya banyak, ya, ada rajulun, ada 5 orang rajulun misalkan, maka kita katakan bukan hadza rajulun lagi, tetapi haulai, rajulunnya banyak, rijalun. Haulai rijalun. Ini sudah kita ambil pada kesempatan yang telah lalu, dan sekarang kita akan masuk kepada latihan yang kedua, kalau tidak salah, betul? Ya, kita masuk kepada latihan yang kedua yang ada di halaman 70. Jadi kita latihannya, ya, pelajaran kita langsung kepada latihan. Al-amru huna, instruksinya di sini adalah hawil al-mufradatil lati tahtaha khat ila jumu'. Hawil, rubahlah al-mufradat,
kosakata allati tahtaha khot, yang di bawahnya ada garisnya. Berarti kita diminta untuk merubah kosakata yang digaris bawahi ila jumu' kepada bentuk jamak. Kama huwa muwaddahun fil mithal, sebagaimana diterangkan di dalam contoh. Contohnya seperti apa? Kita lihat di sini. Man hadzal rajulu, yang digaris bawahi apa? Rajul. Berarti patokan kita di situ. Boleh diterjemahkan? Man hadzal rajulu? Siapa laki-laki ini? Siapa laki-laki ini? Laki-lakinya satu atau banyak? Satu, ya. Berarti kita lihat jawabannya huwa, dia, karena memang jumlahnya satu, ya. Jumlahnya adalah satu. Huwa hajjun, dia adalah seorang jamaah haji, ya. Karena patokannya adalah rajul, seorang laki-laki. Instruksinya adalah kita diminta untuk membuat bentuk jamak dari kosakata yang digaris bawahi, sehingga rajulnya nanti akan kita ganti menjadi bentuk jamak, yaitu rijal, ar-rijal. Otomatis nanti ya isim isyaratnya juga akan mengikuti, bukan menggunakan hadza lagi, tapi kita ganti, kita katakan menjadi man haula'i ar-rijalu, siapakah para laki-laki ini. Dan karena yang ditanyakan adalah para laki-laki, otomatis bukan satu orang, bukan dua orang, tapi banyak. Dan huwa tidak mewakili banyak orang. Yang mewakili banyak orang laki-laki itu apa? Hum, mereka laki-laki. Kita katakan hum, maka otomatis hajun, satu jamaah haji, tidak mewakili banyak orang. Maka jamaah hajinya juga satunya kita ganti lagi kepada bentuk jamaah, sehingga kita katakan hum hujjajun, mereka adalah para haji, para jamaah haji. Nah, kira-kira instruksinya bisa difahami nih? Baik, kalau bisa difahami, ada 10 nomor, ya. Silakan kita mulai dari Abu Rizky dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Min aina hadat tulabun? Oh iya, tulabu ya. Pelan-pelan dulu. Min aina hadat tulabu? Huwa pelan-pelan. Min aina hadza? Masih hadza. Talib atau tulab? Talibun. Talib. Tadi bacanya tulab, ya. Oh, salah, ya. Ini ya, saksinya banyak, ya. Iya. Barangkali enggak, Ustaz, bacanya talib. Silakan. Min aina hada talibun? Ada alif lam, ya. Ingat ada alif lam maka tidak bertanwin. Huwa minal hindi. Huwa minal hindi. Nah, sekarang kita diminta untuk merubah, silakan. Min aina haula'i tulabun? Ada alif lam. Iya, betul. Min aina haula'i at-tullabu, silakan. Haula'u ini kan haula'i minal hindi. Ini kan jawabannya huwa, dia, ya. Berarti kita katakan, kita ganti menjadi hum minal hindi. Hum minal hindi, ya. Boleh diterjemahkan dulu, silakan. Dari mana pelajar ini? Ini ya. Pertanyaannya, ya, atau ya, awalnya? Awalnya. Ya. Dari mana pelajar ini? Dia dari India. India. Kalau dijamakkan, dari mana pelajar-pelajar itu? Ini. Pelajar-pelajar itu dari India. Iya, mereka dari India. Atau pelajar-pelajar ini dari India. Nomor 2, silakan Abu Ishaq. Bismillah. Aina tajirul kabiru? Iya. Wa fisuki. Iya. Aina tujaru kibaru? Iya. Hum fi suki. Hum fi suki, betul. Boleh diterjemahkan dulu, silakan. Di mana pedagang besar?
mereka dia di pasar. Dia ada di pasar. Di mana pedagang-pedagang yang besar, Iya. mereka di pasar. Iya betul, ini bentuk jamaknya ya. Aina at-tujjarul kibaru, di manakah para pedagang yang besar itu? Hum, mereka ada di pasar. Selanjutnya tafadhol alladzi ba'dahu. Aina mudarisul jadidi. Boleh diulangi sekali lagi? Aina mudarisul jadidu. Iya betul. Huwa indi mudiri. Huwa inda. Huwa indal mudiri. Iya. Iya silakan mudaris. Aina mudarisuna. Betul? Mudarisunal jadidi. Jadidu. Jadidu. Jadid ya dirubah juga ya. Karena sifat itu harus mengikuti yang disifatinya kan ya, sudah pernah kita bahas dulu ya. Aina mudarisuna jududu. Betul? Lanjut? Oh iya. Ada lanjutannya itu. Hum indi Inda. hum indal mudarisuna. Inda. Kok berubah ya? Mudaris di situ. Oh, Mudir ya. ya mudiri. Indal mudiri. Khawatirnya kitabnya beda cetakan ya. Diterjemahkan dulu. Ini ada yang nanya, mudirnya tetap atau enggak katanya. Diterjemahkan dulu silakan. Langsung kepada bentuk jamaknya saja. Biar lebih cepat. Di mana para pengajar yang baru itu? Iya. Yang baru adalah merupakan sifat dari para pengajar. Dan kita tahu bahwasanya yang namanya sifat itu harus sama, harus selaras dengan yang disifatinya. Baik itu dalam bentuk jumlah, jumlahnya banyak, mudarrisun, berarti sifatnya juga banyak juga judud. Ya, yang disifatinya beralif lam, al mudarrisun, berarti jududnya juga beralif lam. Di manakah para pengajar yang baru itu? Jawab, hum. Mereka di sisi mudir. Mudir apa? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Perlu dirubah nggak mudir ya? Nggak perlu ya. Mereka para pengajar itu sedang berkumpul bersama dengan mudir. Selanjutnya silakan. Aina talibul jadidu. Iya. Ahwa fil fasli. Benar. Aina tullabul jududu. Iya. Ahum Betul. fil fasli. Fil fasli ya, boleh diterjemahkan silakan. Di manakah para pelajar baru? Mereka di kelas. Apakah mereka di kelas? Apakah mereka di kelas ya? Baik, nomor yang kelima, Mas Trias silakan. Mas Trias. Sentimen. Mas Trias sedang itu. Oh, saya dapatnya nomor 6. Nomor 5 ya. Iya, ternyata dapatnya nomor 5. Silakan. Hadza talibu ghaniyun. Ghaniyun? Iya. La, huwa fakir. Iya. Boleh diganti silakan. Iya. Hadza tulabu. Nah, tulabnya kan sudah diganti, berarti hadanya juga ikutan diganti ya. Haulai. Iya, ada a-nya di depannya kan? Haulai. Naam, Ustaz. Haulai tulabu. At-tullabu. Ahulai tulabu. Ahaulai tullabu. Iya.
Ahaula'id tulabu. Goniyu. Ghaniyunya kan Oh, satu. Sementara yang sedang kita tunjuk ini iya. tulab. Agniya'u. Betul. Ahaula'id tulabu aghniya'u. Jawabannya la. La huwa la hum. Hum, betul. Hum itu Hum fuqara'i. fuqara'u ya. Kita ulangi sekali lagi. Aina ahaula'id tulabu aghniya'u la hum fuqara'u. Boleh diterjemahkan dulu silakan Mas Trias. Iya. Apakah mereka Apakah para siswa ini orang kaya? Orang-orang kaya? Tidak, mereka orang yang fakir. Iya, nomor 6 silakan Mas Hafid. Man hadzal rajulu huwa dhaifun. Baik, silakan diganti ke dalam bentuk jamak. Man haula'i ar-rijalu hum duyufun. Betul. Man haula'ir rijalu hum duyufun. Boleh terjemahkan silakan. Siapa laki-laki ini? Laki-lakinya satu atau banyak? Satu. Siapa laki-laki ini? Dia adalah doifun. Doifun apa ya? Doifun apa doifun? Tamu. Ya, tamu. Dia adalah tamu. Bentuk jamaknya siapakah mereka? Siapakah para? Siapakah para tamu itu? Siapakah para laki-laki itu? Mereka adalah tamu-tamu. Iya, betul ya. Selanjutnya silakan. Nomor yang ke-7. Li akhun kabirun. Iya. Wa talibun bil jama'ati. Bil jami'ati. Iya. Kita terjemahkan dulu. Saya mempunyai saudara besar. Iya, berarti kakak ya. Kakak. Saya memiliki kakak laki-laki. Saya memiliki kakak laki-laki. Iya. Dia pelajar di universitas. Iya. Sekarang kita ganti ke dalam bentuk jamaknya, silakan. Li ikhwatun kabirun. Li ikhwatun, saya memiliki para saudara. Kabirun itu untuk satu orang. Sementara yang disifatinya kan para saudara-saudara. Kabir apa cak? Berarti kabirunnya harus kita ganti dulu. Kibarun. Nah, betul. Li ikhwatun kibarun. Li ikhwatun kibarun. Iya. Hum tulabun bil jami'ati. Betul. Hum tulabun bil jami'ati. Bisa dipahami nggak kenapa kabirunya kita ganti menjadi kibar? Karena ini ikhwatun. Karena kabirun kan sebagai sifat dari akhun kan? Ya, satu sama satu. Tetapi begitu akhunnya kita ganti menjadi ikhwatun, bentuk jamak, maka kabirunnya juga kita ganti ke dalam bentuk jamak. Baik, berikutnya nomor 8, silakan. Aina sodiqoka. Sodiquka. Iya. Aina sodiqoka. Iya. Dahaba ila maktabati. Aina asdiqoka. Asdiqoka. Aina asdiqoka. Uka, iya. Boleh diulang sekali lagi. Aina asdiqoka. Iya. Dahabu ila maktabati. Iya, betul ya. Subhanallah ya. Ini adalah merupakan bentuk fi'il ya, fi'il madhi tapi dalam bentuk yang jamaknya. Zahaba menjadi zahabu. Insyaallah nanti akan ada pembahasannya mengenai bentuk fi'il madhi yang dalam bentuk jamak. Boleh diterjemahkan silakan Abu Ishaq. Di mana teman-temanmu? Iya. Mereka pergi ke perpustakaan. Betul, zahabu ilal maktabati, mereka pergi ke perpustakaan. Selanjutnya nomor 9.
Muhammadun lahu aina ibnun. oh ibnu sogirun. Iya. Huwa Itu titik ya, jadi intonasinya nggak usah naik. Nggak usah naik. Muhammadun lahu ibnun saghirun, titik ya. Muhammadun lahu ibnun sogirun. Iya, saghirun. Sogirun. Iya. Huwa talibun fil madrasati. Iya, huwa talibun fil madrasati. Betul. Muhammadun lahu abna'u. Betul, abna'u. Sogirun. Sigorun. Huwa hum talibun. Hum itu kan mereka, berarti kan banyak. Talibun kan satu siswa, berarti satu siswa tidak mewakili mereka. Berarti hum tulabun, betul. Tulabun fil madrasati. Iya, betul ya. Boleh diterjemahkan dulu. Muhammadun lahu ini apa? Lupa. Memiliki. Muhammad memiliki beberapa anak yang kecil. Mereka apa nih? Belajar di mereka adalah para pelajar. Mereka adalah para pelajar di madrasah, sekolah. Di sekolah, betul ya. Silakan Mas Haji. Yang terakhir. Azamilaka apa? Oh, Lanya dari mana ini? Ya. Azami luka mujtahidun. Iya. Naam, huwa mujtahidun. Iya. Ini artinya apa? Zamil yang digarisbawahi zamil, berarti kita ganti zamilnya kepada bentuk jamak. Zamilun, apa zamilun tuh? Zumala'u. Az-zumala'u mujtahidun. Azumala'uka. Iya. Mujtahiduna. Betul, azumala'uka mujtahiduna. Naam, hum mujtahiduna. Betul ya, boleh terjemahkan dulu silakan. Mujtahid, orang-orang yang berijtihad. Apakah temanmu rajin? Ya, dia rajin. Iya. Coba ini kan masih awalnya. Sok, yang dalam bentuk jamaknya diterjemahkan. Apakah teman-temanmu rajin? Apakah teman-temanmu adalah orang-orang yang rajin? Iya, mereka orang-orang yang rajin. Mereka adalah orang-orang yang rajin. Nah, ini adalah bagaimana kita mengganti ya yang dari isim mufrad menjadi isim jamak. Mufrad itu sekali lagi adalah madalla ala wahidin, menunjukkan kepada wahid, jumlah yang satu, sementara jamaah menunjukkan kepada jumlah yang banyak, berarti lebih dari 2 ya, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Berikutnya kita lihat di sini di latihan yang ketiga, kita akan berbicara tentang domir, atau yang dalam bahasa kita isim domir ini adalah merupakan kata ganti. Sama halnya dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa kita juga kita mengenal kata ganti. Ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama berarti orang yang sedang berbicara. Dalam bahasa Arab nanti diistilahkan dengan mutakallim, orang yang sedang berbicara. Ada kata ganti orang kedua, yaitu orang yang sedang kita ajak bicara. Dalam bahasa Arab nanti kita mengenal istilah domir mukhotob ya. Insya Allah nanti detailnya akan kita ambil ya, kita sekarang hanya menyinggung saja dulu. Kemudian ada kata ganti orang ketiga ya. Orang ketiga itu berarti bukan yang berbicara, bukan orang yang diajak berbicara, bukan, tetapi orang yang sedang dibicarakan ya. Nanti dalam bahasa Arab disebut dengan dhamir ghaib ya. Karena orangnya ghaib, nggak ada di kita ya.
bukan di hadapan kita, bukan juga orang yang berbicara, tapi gaib, orangnya ada di mana gitu ya. Ini kadang-kadang orang ketiga ya. Dia, mereka, ini kan sedang kita bicarakan. Nah, kita lihat di sini instruksinya, latihan yang ketiga, adhif al-asma al-atiyata marratan ila ismin zahirin wa ukhra ila dhamirin kama huwa muwaddahun fil mithal. Adhif, idhofahkan. Nah, dulu kita pernah membahas masalah idhofah ya, di mana idhofah itu terdiri dari minimal 2 rukun ya. Ada mudhaf dan ada mudhafun ilaihi ya. Mudhaf dengan ketentuan-ketentuannya masih lupa atau sudah tidak ingat? Masih lupa sama aja ya. Baik, pertanyaan diganti. Masih ingat atau sudah lupa? Sudah lupa ya. Mudhaf ada ketentuan-ketentuannya ya, bahwa secara sederhana mudhaf itu tidak bertanwin, kemudian tidak juga beralif lam, betul ya, ini mudhaf. Adapun untuk mudhafun ilaihi maka dia harus berada dalam keadaan majrur. Nah, ini sambil kita memurojaah lagi, berarti ya sambil kita mengingat-ingat lagi. Adhif, idhofahkan isim-isim berikut marratan ila ismin zahirin ya. Satu kali diidhofahkan kepada isim zahir ya. Wa ukhra, dan kali yang kedua ya, ila dhamirin, diidhofahkan kepada isim dhamir. Kama huwa muwaddahun fil mithal, sebagaimana yang dijelaskan di dalam contoh. Contohnya abnaun. Nah, kita diminta untuk mengidhofahkan kalimat abnaun ini yang pertama kepada isim dhahir. Isim dhahir itu berarti kosakata selain dari isim dhamir. Al isim dhamir kan huwa, hum, anta, anti, dan seterusnya. Contoh kita lihat di sini ya, diidhofahkan kepada Muhammad sehingga hasilnya nanti akan menjadi abna'u Muhammadin ya. Karena Muhammadnya sebagai apa ini? Mudhafun ilaihi ya. Mudhafun ilaihi kan harus majrur ya. Abna'u Muhammadin. Anak-anaknya siapa? Anak-anaknya Muhammad. Ini yang pertama kali. Kita lihat penulisan abna'u-nya masih sama ya. Mohon diperhatikan penulisan abna'u-nya. Tetapi begitu Muhammadnya kita ganti ya. Muhammadnya kita ganti, misalkan kita ganti menjadi huwa ya. Muhammadnya kita ganti menjadi huwa, maka nanti kita katakan menjadi abna'uhu, anak-anaknya dia. Dia itu maksudnya Muhammad ya, anak-anaknya dia. Kita lihat penulisannya, penulisan u-nya ketika bersambung dengan isim dhamir. Ada penambahan huruf apa di situ? Wow, betul ya. Ini dari sisi penulisan nanti akan ada penambahan huruf waw. Kita lihat di sini abna'u Muhammadin, penulisan hamzahnya tetap seperti biasa. Tetapi ketika bersambung dengan dhamir maka nanti ada penambahan waw. Ini hanya dari sisi penulisan yang nanti masuknya kepada pelajaran Alkitabah, pelajaran menulis ini ya. Nanti ada pelajaran imla di mana nanti ada kaidah-kaidah imla, kaidah-kaidah penulisan ya. Yang ini bisa panjang lebar kita bahas. Bagaimana huruf hamzah itu kalau berada di bagian akhir, apakah nanti penulisan hamzahnya seperti sendirian seperti ini, abna'u Muhammadin, apakah penulisan hamzahnya di atas wawu, apakah penulisan hamzahnya di atas huruf seperti ya, dan seterusnya. Ini ada di pembahasan imla di pelajaran Durusul Lughah. Sekarang kita hanya menyinggung saja ya. Yang jelas di sini ada sedikit tambahan huruf hanya dari sisi penulisan. Adapun dari sisi bacaan sih sama, abna'u sama ya bacanya. Baik, kita lihat di sini ada 3 kosakata yang sama modelnya dengan abna'u ya, yaitu 3 kata yang ujungnya adalah berupa huruf hamzah. Ada asma'un, ada zumala'u, dan ada asdiqa'u ya. Nah, silakan ya, jatahnya siapa ini? Tadi terakhir Mas siapa? Mas Aji ya. Berarti kita ke Mas Hafid, silakan.
Asmaun. Disambung dengan at-tullab. At-tulabu. Hum. Berarti asma'uhum. Asmaun ditambah dengan tulab dulu, bagaimana bacanya? Asma'u at-tulabu. Tulabu atau tulaba atau tulabi? Kan mudhaf-mudhafun ilaih ya. Asma nama-nama, at-tulab para siswa. Asma'ut tulabi. Asma'ut tulabi, betul ya. Asma'u at-tulabi, nama-nama para siswa. At-tulabnya sebagai mudhafun ilaih, maka kita katakan mudhafun ilaih harus majrur ya, harus kasrah. Asma'ut tulabi. Dan yang terakhir, yang keduanya asma'u hum. Tapi nanti dari sisi penulisan u-nya ada tambahan wawunya kalau bergabung dengan isim dhamir asma uhum begitu. Ini dari sisi penulisan saja. Nama pelajar itu nama-nama pelajar ya. Baik, selanjutnya zumala'u, kita ke Mas Trias, ditambahkan dengan hamid. Zumala'u hamidin. Betul ya, zumala'u hamidin. Kenapa hamidinnya dibaca kasroh? Karena tadi saat mudhaf. Iya, karena sebagai mudhafun ilaih. Zumala'u hamidin artinya apa itu? Temannya Hamid. Temannya Hamid atau teman-temannya Hamid? Teman-temannya Hamid. Teman-temannya Hamid. Zumala'u hamidin. Ditambahkan dengan anta, silakan, dengan ka. Zumala'uka. Zumala'uka, betul ya. Tapi nanti dari sisi penulisan ada tambahan wawunya di atas hamzahnya atau di bawah hamzahnya. Dan yang terakhir asdiqo, Abu Rizki, silakan. Asdiqo ul mudarris. Asdiqaul mudarrisi. Betul, asdiqaul mudarrisi, boleh diterjemahkan dulu. Asdiqo itu apa artinya asdiqo? Sodiki. Sodik itu apa sodik? Teman. Teman, berarti teman-temannya pelajar. Mudarris. Guru. Teman-temannya guru ya. Tulisannya biasa asdiqo. Tapi begitu asdiqo-nya digabungkan dengan hu, asdiqo iya, tapi nanti dari sisi penulisan di bawah hamzahnya itu ada huruf wawu asdiqo. Ini dari sisi penulisan saja ya. Adapun dari sisi bacaan dan sisi makna tidak ada pengaruhnya. Baik, kita akan masuk ke latihan yang keempat, di mana di latihan yang keempat ini kita akan berbicara tentang fi'il madhi. Yang fi'il madhi ini adalah bersambung dengan dhamir hum atau fi'il madhi yang kita gunakan untuk para pelaku yang jumlahnya banyak. Kita tahu bahwasanya fi'il madhi adalah kata kerja yang berhubungan dengan waktu yang sudah lampau ya. Ini sudah sempat kita singgung pada beberapa perjumpaan yang telah lalu bahwasanya fi'il itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada fi'il madhi berkaitan dengan masa yang telah lampau, ada fi'il mudhari berkaitan dengan zaman sekarang atau yang akan datang, ada juga fi'il amr, kata kerja perintah. Nah, di latihan yang keempat ini kita akan berbicara tentang perubahan dari fi'il madhi yang sebelumnya fi'il madhi untuk mufrad, kita akan rubah menjadi fi'il madhi yang kita gunakan dalam bentuk jamak. Kita lihat instruksinya di sini, iqra'il mithal summa hawwil al-jumal al-atiyata mislahu. Iqra'il mithal, bacalah contoh berikut ini, summa kemudian hawwil, rubahlah al-jumal al-atiyata mislahu, kemudian rubahlah kalimat berikut ini sepertinya. Contoh contoh at-talibu dhahaba ilal mat'ami. At-talib, apa artinya at-talib? Pelajar. Satu, dua atau banyak? Satu. Maka fi'il madhi yang digunakan adalah dhahaba. At-talib dhahaba, siswa itu, dhahaba, dia telah pergi, ilal mat'ami, ke tempat makan. To'am, mat'am ya, tempat makan, ke restoran ya.
At-talibu, sekali lagi, siswa itu, satu siswanya, dhahaba, dia telah pergi, ilal mat'ami, ke tempat makan. Ketika at-talibnya kita ganti kepada bentuk jamak, bentuk jamaknya talib berarti apa? Tulab. Otomatis nanti dhahaba tidak bisa mewakili para siswa. At-tulabu, para siswa itu, zahaba, dia telah pergi, kan nggak cocok ya, kan para siswa, masa dia telah pergi, harusnya apa? Mereka telah pergi, sehingga tidak bisa kita katakan at-tulabu zahaba, nggak bisa. Para siswa, dia telah pergi, tidak cocok. Tetapi yang cocok adalah nanti zahabanya kita ganti, tambahkan saja waw di belakangnya, sehingga kita baca menjadi at-tullabu zahabu ilal mat'ami. At-tullab, para siswa, zahabu, mereka telah pergi. Jadi kalau zahaba, dia telah pergi. Tapi kalau mereka, tambahkan saja waw di belakangnya, kita baca menjadi zahabu. At-tullabu, para siswa itu, mereka telah pergi ke tempat makan. Kita lihat di sini ya, zahaba, karena satu orang, dia telah pergi. Tetapi kalau banyak orang, para siswa, kita baca bukan zahaba lagi, tetapi zahabu. Bisa dipahami maksudnya ini? Ya, insyaallah. Baik, ada 3 nomor. Silakan, ini jatahnya siapa? Abu Ishaq, tafadhol. Nomor yang pertama. At-talibu jalasa fil fasli. Iya. At-tulabu jalasu fil fasli. Iya. Bisa agak sedikit dimajukan biar barangkali kedengaran. Nah. At-talibu jalasa fil fasli. Iya. At-tulabu jalasu fil fasli. Betul. At-talibu jalasa fil fasli. Boleh diterjemahkan silakan? Para At-talibu, para pelajar, at-talibu, pelajar itu telah duduk di kelas. Iya, dia telah duduk di kelas. Coba sekarang terjemahan at-tullabu. Para pelajar telah duduk di kelas. Iya, para pelajar itu mereka telah duduk di kelas. Berikutnya silakan nomor 2. Mudarisu kharaja minal. Mudarisu atau al-mudarisu? Al-mudarisu kharaja minal mudarisati. Ini lafadznya memang sama ya. Madrasah itu bisa juga kita baca mudarisah. Tapi nanti kalau kita baca mudarisah maknanya membingungkan ini ya. Maknanya membingungkan. Coba silakan diganti yang betul ya. Al-mudarisu kharaja minal madrasati. Nah, ini kan lebih enak gitu. Coba diterjemahkan dulu. Al-mudarisu, seorang pengajar, guru itu telah keluar dari sekolah. Nah, dari sekolah. Kalau mudarisah kan guru perempuan ya, repot. Coba sekarang al-mudarisnya kita ganti dalam bentuk jamak. Al-mudarisuna. Al-mudarisuna kharaju gitu. Betul ya. Kharaju minal madrasati. Betul. Al-mudarisuna, para guru itu, kharaju, mereka telah keluar, minal madrasati, dari sekolah ya. Baik, berikutnya yang terakhir. At-tajiru dhahaba ila suq. Boleh diulangi sekali lagi? Suki. At-tajiru dhahaba ila suqi. Iya, betul ya. As-suq, suq, sin ini termasuk di antara huruf alif lam syamsiyah, sehingga ketika ada alif lamnya kita baca ila suq, bukan ilal suq. Boleh diterjemahkan dulu silakan. Pedagang itu telah pergi ke pasar. Coba sekarang kita ganti tajirnya ke dalam bentuk jamak. At-tujaru dhahabu ila suq. Betul. At-tujaru,
para pedagang itu zahabu, mereka telah pergi ila suq, ke pasar. Jadi itu adalah merupakan bentuk fi'il madhi yang apabila digabungkan dengan kata ganti yang banyak ya. Kita berikan fi'il madhi ini dalam bentuk jamak, tinggal ditambahkan huruf waw saja di belakangnya sehingga dibacanya ada u-nya begitu. Zahaba kita baca menjadi zahabu, kharaja kita baca menjadi kharaju, kataba kita baca menjadi katabu, dan seterusnya. Bisa difahami kira-kira? Nah, kalau bisa kita akan menguji kemampuan kita. Kita lihat di sini iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Ada kurang lebih 16 nomor di sini ya. Di mana 16 nomor ini sebagian besarnya tidak berharokat. Jadi kita diminta untuk membaca dan kemudian menulis ya. Supaya menjadi bahan latihan menulis kita ini ya, supaya kita tidak hanya bisa membacanya saja, tapi kita juga bisa menuliskannya ya, supaya bisa baca juga bisa menulis ya. Kita baca dulu di sini, mulai nomor yang pertama. Jatahnya siapa ini? Mas Karji. Nomor 1 saja. Nomor 1 ya, mau nomor 10 tah? Nomor 1 dulu ya. At-tulabu. 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 Iya. Fil fasli. Iya, boleh diterjemahkan? Pelajar-pelajar itu berada di dalam kelas. Betul ya. Selanjutnya Mas Tria silahkan. Iya, nomor 2 Ustaz. Iya, nomor 2 betul. Habis nomor 1 nomor 2. Man haula'i al-auladu. Betul. Ahum abna'uka. La hum abna'u akhi. Nah, Masya Allah ini agak panjang ini. Silakan diterjemahkan dulu. Siapakah anak kecil ini? Iya, anaknya satu atau banyak? Para anak kecil. Iya, siapakah anak-anak kecil ini? Siapakah anak-anak kecil ini? Apakah dia anak mereka? Ahum. Apakah mereka? Apakah mereka? Anak-anakmu? Anak-anakmu? Bukan. Bukan. Mereka anaknya. Mereka anak-anaknya? Saudaraku. Saudaraku. Berarti apa ini? Ponakan. Keponakan ya. Man haula'il auladu? Siapakah anak-anak kecil ini? Ahum abna'uka, apakah mereka ini anak-anakmu? La, bukan. Hum abna'u akhi, mereka adalah anak-anaknya saudaraku. Nomor 3 Abu Rizky silahkan. Man haula'in nas. Su. Iya. Hum khujajun min Turkiya. Iya, betul ya. Silakan. Siapa nas? Siapa manusia-manusia itu? Nas ya. Betul, Anas itu manusia ya. Orang-orang aja ya. Siapakah orang-orang ini ya? Biar lebih enak aja. Siapakah orang-orang ini? Siapakah orang-orang ini? Ya. Mereka para haji dari Turki ya. Iya, mereka adalah para haji dari Turki ya. Selanjutnya silakan Abu Ishak nomor 4. Ainat tujaru. Iya. Dahabu ila suki. Boleh diterjemahkan dulu. Di mana para pedagang? Mereka pergi ke pasar. Mereka pergi ke pasar. Dahabu ila suq. Betul ya. Nomor 5 silahkan. Man haula'il rijalu. Silakan. Hum duyufun.
Duyufun. Duyufun, ya. Boleh diterjemahkan dulu. Siapa laki-laki ini? Laki-laki. Siapa para laki-laki ini? Siapa para laki-laki ini? Mereka para tamu. Mereka adalah para tamu. Betul, ya. Selanjutnya nomor 6. Al-fallahuna fil hukuli wa abna'ahum fil mudarrisah fil madrasati. Al-fallahun, para petani di sawah. Ya, al-hukul itu bentuk jamak dari haklun, ladang ya atau sawah, boleh. Dan anak-anak mereka di sekolah. Dan anak-anak mereka ada di sekolah. Selanjutnya silakan kita ke Mas Hafid. Kita akan ambil sampai nomor 8 saja ya. Untuk nomor 9 sampai 16 itu menjadi tugas kita untuk menuliskannya dari nomor 9 sampai nomor 16 ya. Jadi yang kita baca sekarang itu sampai nomor 8 saja, karena nanti kita akan masuk langsung ke latihan yang ke-6. Silakan Mas Hafid. Aina tulabul jadidu. Jadidu, jadudu atau jududu, itu bacanya bagaimana itu? Oh iya. Aina tulabul jududu. Iya, betul. Ba'duhum fil fasli wa ba'duhum indal mudiri. Betul ya, boleh diterjemahkan silakan. Di mana para pelajar yang baru itu sebagian berada di kelas. Betul ya, ba'du itu sebagian, ba'duhum sebagian mereka, dan sebagian mereka lagi berada bersama dengan kepala sekolah. Betul ya. Aina tullabul jududu, di manakah para pelajar yang baru itu? Ba'duhum sebagian mereka fil fasli ada di kelas. Wa ba'duhum indal mudir, dan sebagian mereka ada di sisi kepala sekolah, bersama dengan kepala sekolah. Yang ke-8 silahkan. A'mami tujaru kibarun. A'mami tujarun kibarun. Boleh diterjemahkan? Pamanku pedagang kaya. A'mam itu bentuk jamak ya, dari am berarti paman-pamanku. Paman-pamanku adalah pedagang yang besar ya. A'mami, paman-pamanku adalah tujar, adalah para pedagang kibar yang besar ya. Nah, ini adalah yang sudah kita baca dari nomor 1 sampai 8. Sisanya seperti yang tadi sudah disampaikan akan menjadi tugas kita menulis di rumah supaya ada latihannya ya. Supaya di rumah itu kita juga tidak hanya buku yang kita pelajari tidak ditutup selama 1 pekan, minimal dibuka karena ada tugas. Baik, sekarang kita akan masuk ke latihan yang ke-6. Uktub jam'al kalimatil atiyati. Tulislah bentuk jamak dari kosakata berikut ini ya. Jadi antum ini sudah menghafalkan kosakata yang ada di sini ya. Ada kabirun, dhaifun, shaghirun, muslimun, fata, tawilun, sampai yang terakhir fakirun. Sudah kita ketahui juga dalam bentuk jamaknya. Nanti ya, saya minta untuk menutup bukunya dulu nih, teman-teman yang ada di sini. Saya minta untuk menutup bukunya. Nanti saya akan menyebutkan bentuk mufradnya. Nanti yang ditunjuk akan menyebutkan dalam bentuk jamaknya ya. Kita lihat kabirun sudah pernah kita ambil, dhaifun juga sudah kita ambil, shaghirun juga sudah kita ambil. Ini sudah kita ambil semua ya. Tinggal nanti kita mengecek saja ada di mana nih hafalan kita ya. Ada di otak sebelah mana nih hafalan kita ini ya. Baik ya, bisa kita mulai nih? Baik, ditutup dulu teman-teman yang ada di sini bukunya, silakan. Siapa dulu nih? Abu Rizky dulu, silakan ya. Saya akan sebutkan bentuk mufradnya, nanti sebutkan dalam bentuk jamaknya. Fakirun. Fakirun. Iya.
Fuqara. Fuqara, betul. Satu lagi ya. Hajun. Hajun hajun siji. Hujajun ya. Iya betul. Tapi yang pertamanya itu janya kebanyakan hujajajun kan ya. Ini saksinya banyak loh ya. Nah, ada rekamannya ya. Hajun hujajun. Abu Ishaq silakan. Kabirun. Kibarun. Dhaifun. Duyupun. Masyaallah, barakallahu fiik. Ya ini lancar ini. Mas Fajar silakan ya. Ini mudah sekali. Saya berikan mudah buat Mas Fajar. Muslimun. Muslimuna. Iya, muslimuna. Mudah sekali ya. Rajulun. Rijalun. Betul ya. Geser lagi ya. Barakallahu fiik. Berikutnya ya. Ghaniyun. Agnia'u. Betul. Kemudian tawilun. At-tiwalu. Tiwalun, betul ya. Tawilun, tiwalun. Selanjutnya Mas Hafid ya. Akhun. Ikhwatun, betul. Ini sudah jadi sapaannya para penyiar ini ya. Ikhwatul iman ya. Akhun, ikhwatun, betul. Kemudian fata. Fityatun, betul ya. Barakallahu fiik. Berikutnya Mas Trias ya. Nah, kita berikan yang mudah-mudah aja ya. Saghirun. Sigorun. Iya betul itu. Iya betul itu. Saghirun sigharun ya. Ya. Berarti ini nggak sengaja benar ya. Masya Allah ini. Benarnya aja nggak sengaja ya. Saghirun sigharun ya. Saya berikan lagi yang mudah ya. Dhaifun. Duyufun. Masya Allah, barakallahu fikum jami'an ya. Silakan dibuka kembali bukunya. Ini adalah merupakan bentuk jamak dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita ambil. Kita lihat yang ada di dalam kotak al-kalimatu al-jadidatu, kosakata yang baru yang ada di halaman 73. Di mana di sini kita mendapatkan beberapa tambahan kosakata yang baru. Al-haqlu tadi ladang ya. Bentuk jamaknya huqulun ya. Al-haqlu bentuk jamaknya adalah huqul. Kemudian an-nas manusia atau orang-orang ya. Kemudian al-qaryatu. Nah, ini qarya artinya apa? Desa, kampung ya. Kemudian ad-dhaifu tamu ya. Dhaifu artinya tamu. Kemudian asy-syaikh orang tua ya. Kemudian ada al-mat'amu restoran. Ya, mat'am diambil dari kalimat to'am. Makanan. Jadi mat'am itu tempatnya makanan. Ya. Atau restoran. Al-madrasatul ibtidaiyah itu ini sudah jadi bahasa kita, madrasah ibtidaiyah. Sekolah SD ya, sekolah dasar, sekolah pertama. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini. Insya Allah berarti nanti kita akan masuk kepada pelajaran yang baru. Masih di pelajaran yang ke-13 tapi bagian baknya ya. Masih di pelajaran yang ke-13 tapi bagian baknya. Yang tadi yang sudah kita ambil pada hari ini, pada kesempatan sore hari ini, dan juga pada kesempatan yang telah lalu, ini pelajaran yang ke-13 bagian alif. Dan insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan mengambil bagian yang ba dari pelajaran yang ke-13. Baik, barangkali ada yang mau tanyakan dulu, silakan. Mangga, silakan. An-nas itu sudah bentuk jamak. Iya, an-nas itu adalah merupakan bentuk jamak. Artinya manusia sudah menjadi bentuk jamak. Terus Ustaz, itunya apa dong? Bentuk mufradnya. Nah, bentuk mufradnya adalah al-mar'u, orang satu. Al-mar'u. Ya. Ustaz, kok bentuk jamaknya aneh sih? Nah, ini ya. Salah satu yang masih tidak bisa dijelaskan ya. Kok bisa dari al-mar'u menjadi an-nas? Sama halnya dengan al-mar'atu, perempuan, bentuk jamaknya apa? An-nisa'u. Loh, dari mana ya? Wanita-wanita. Padahal bentuk mufradnya adalah al-mar'atu. Ini tidak bisa dijelaskan karena bahasa adalah sifatnya simai. Kita mendengarkan dari mereka, dari orang Arab, menyebutkan bahwasanya al-mar'u menjadi an-nas, al-mar'atu menjadi an-nisa. Ya sudah, kita dengar, kemudian kita pelajari. Baik.
Ada lagi? Baik, sepertinya tidak ada ya. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan dulu perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk yang berbicara dan juga bermanfaat pula untuk yang mendengarkan. Kita kembalikan lagi kepada Mas penyiar, silakan. Ya, baik, syukran jazakumullahu khairan atas apa yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Dari pelajaran kita para pendengar dan pencinta radio kita, untuk Anda yang telah menyimak, semoga bermanfaat dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz dari pelajaran kita dari halaman yang ke-70. Ya, kita tentunya banyak latihan sore hari ini, maksudnya dari latihan yang kedua, latihan ketiga dan juga keempat, dan dilanjutkan latihan-latihan yang selanjutnya tadi, dan kelima juga sampai ke-6. Banyak sekali latihan yang insyaallah akan menjadikan kita semakin memahami dari pelajaran yang disampaikan oleh Ustaz dari kitab Durusul Lughah Arabiyah jilid yang pertama ini. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang senantiasa mendengarkan, menyimak dan mengikuti pelajaran kita di pelajaran bahasa Arab bersama Ustaz Aziz Rahman El-Syab Ta'ala, dan insyaallah akan berlanjut di kesempatan yang minggu depan. Pelajaran kita masih di pelajaran yang sama, yang insyaallah akan berlanjut ke tahap yang kedua ya, rubah ini yang berada di halaman 74, yang bisa kita ikuti kembali untuk memperdalami pelajaran kita dari ilmu yang akan disampaikan kembali oleh Ustaz. Dan untuk Anda yang ingin mengikuti kembali, insyaallah akan hadir di kesempatan minggu depan. Dan kami akhiri untuk program pelajaran bahasa Arab di program Otista ulang tentang Islam seputar kita di sore hari ini. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Anda yang telah menyimak dan mendengarkan dan mengikuti pelajaran kami baik melalui streaming ataupun melalui frekuensi 94,3. Dan kami akhiri dengan wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.